Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakung dumadi. Salam santun, salam kompak, salam hormat, salam damai, salam seduluran, salawas-selawas. Saudara-saudaraku dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Oke saudaraku semuanya, pada video kali ini saya hanya akan sedikit bercerita atau berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi lain-lain pokoknya ya. Mudah-mudahan sih ini bermanfaat, tapi kalau tidak bermanfaat ya cukup dijadikan sebuah hiburan saja seperti itu. Ya. Yang akan saya bagikan seperti ini saudaraku, di dalam pengobatan, tapi pengobatan yang sistemnya spiritual lah ya, terkenalnya kan seperti itu. Walaupun sekarang kan bahasa spiritual karena banyak orang yang tidak cocok karena mungkin adanya oknum, sehingga kata-kata spiritual itu kan biasanya sekarang dibikin dengan bahasa-bahasa yang mengejek ya, spirikintil, spiritual, spiritiyil gitu kan. Pokoknya mau spirikintil, spiritual, spirigundal ataupun apa, pokoknya kalau manfaat ya mudah-mudahan bermanfaat seperti itu ya. Dan di sini sifatnya saya hanya berbagi pengalaman seperti itu. Ya. Jadi di dalam pengobatan yang semacam spiritualitas ataupun pengobatan-pengobatan yang intinya bukan kedokteran ya. Nah, atau kalau di tempat saya katakan gini, meminta keberkahan doa orang pinter atau orang sepuh seperti itu, orang tua itu kan. Kalau di tempat saya tidak ada, kalau yang mengatakan dukun tidak ada. Kalau di daerah-daerah saya itu nggak ada. Ke dukun saja tidak, tapi ke orang pintar atau ke sesepuh gitu. Nah, ada kalanya pengobatan itu yang sifatnya berbentuk doa. Ada doa yang doanya itu pernah dibaca atau bahkan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada doa yang memang dibuat atau dikemas atau maksud saya gini loh. Yang awal berdoa itu ulama misalnya. Tapi ulama itu memang membuat doa sendiri, bukan yang dari Rasulullah. Ya. Kalaupun ada yang menganggap kalau tidak ada di zaman Rasulullah bid'ah, itu monggo silahkan bagian orang-orang itu. Kalau saya sama orang yang enak-enak aja gitu. Mudah-mudahan sih tetap kita tidak keluar dari jalur kebenaran ya. Mudah-mudahan selalu benar. Nah, kalau masalah yang betul-betul benar atau yang salah siapa itu kan semuanya pasrahkan pada Allah. Kita hanya mengaku saja, mengaku saya yang benar. Ini yang salah kayak gitu biasa ya. Nah, sebenarnya kalian gak usah terpancing dengan zaman sekarang konten-konten yang mengatakan wah spiritual apaan, spirikintil dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya sampai saat ini pun saya juga masih sering jam 2 baru saja tidur didodok-dodok masyarakat, katanya anaknya rewel, nangis terus sampai nangisnya kayak gitu, sampai nangisnya tidak masuk akal, sampai kayak gitu, tidak seperti biasanya dan lain sebagainya. Akhirnya saya juga ke sana walaupun ngantuk-ngantuk, dan itu bukan seperti di video-video yang terkenal karena meminta uang, itu tidak ya. Ya, pokoknya ke sana, setelah itu
minta air putih kalau saya. Minta air putihnya. Setelah itu saya bacakan doa, saya tiupkan saja. Nah, ini bahasa kerennya saudaraku, mentransfer energi. Ini bahasa kerennya ya. Jadi mentransfer energi apa? Energi yang dihasilkan dari wirid. Wirid itu apa? Doa yang diulang-ulang. Doa itu ada kalanya berbahasa Arab, ada kalanya berbahasa Jawa, atau yang biasa atau yang sering disebut mantra. Seperti itu. Mantra kalau orang yang tahu artinya tentu saja kan paham bahwa oh ternyata ini memintanya kepada Allah bukan kepada siapa-siapa mantra ini gitu loh. Doa pun yang menggunakan bahasa Arab pun kalau di dalam permohonannya kok bukan ke Allah ya tidak boleh kan. Walaupun bahasanya bahasa Arab misalnya. Ya kan? Tapi kok permohonannya melenceng ya tetap itu tidak boleh. Tapi kalaupun mantra, ya karena kalau saya orang Jawa tentu saja dengan mantra itu tidak anti kalau saya. Saya tidak anti dengan mantra, malah saya suka, kadang-kadang adem juga mantra dibaca. Apalagi kalau yang dikemas dengan kidung ya. Dengan kidung misalnya, ono kidung rumekso ing wengi gitu. Teguh hayu luputo ing loro dono ing bilahi kabeh jin setan datan purun paneluhan dan nuntan wani kayak gitu. Saya suka ya. Kalau masalah itu tidak ada di zaman Rasulullah. Rasulullah memang beliau orang Arab, ya pakai bahasa Arab ya. Ini kan yang membuat apa namanya yang menciptakan lah ya, menciptakan mantra ini atau doa ini atau tembang ini kan Kanjeng Sunan Kalijogo orang Jawa. Dan tentu menggunakan Jawa. Nanti kalau menggunakan Arab, orang-orang dulu tidak bisa bahasa Arab, orang sekarang saja yang modern banyak yang tidak bisa bahasa Arab. Kalau semuanya pakai bahasa Arab nanti malah nggak tahu, nggak mudeng, malah nggak karu-karuan. Ya, tapi kan Allah maha mengetahui, maha segalanya. Jadi kita menggunakan bahasa apapun ya Allah pasti tahu permohonannya dan hatinya meminta kepada siapa kan ya Allah tahu kerentek kita. Kita ngerentek memintanya kepada Allah. Ya sudah jelas Allah akan merespon bahwa ini orang ini hamba saya kan seperti itu. Tapi walaupun berjubah berimamah tapi permohonannya kekaruhun ataupun apa misalnya ya beda lagi saudaraku ya. Nah, intinya seperti itu dan saya ulang lagi caranya setelah membaca doa atau membaca mantranya ya, kemudian ditiupkan 3 kali. Setelah itu visualisasikan, ini hanya visualisasi. Jadi bukan beneran bahwa energinya keluar cerot itu tidak. Tapi visualisasi, meyakini dan seolah-olah bahwa energi itu masuk ke sini. Gitu loh. Hanya apa visualisasi. Jadi kalian itu nggak usah terbayang-bayang ke sana-sana berarti energinya langsung. Tapi nanti bisa dirasakan saudaraku. Nah, inilah yang dimaksud Allah memang segala-galanya ya. Hanya dengan kerentek, hanya dengan membayangkan seolah-olah energi ini masuk, tapi insya Allah nanti betul-betul ada energinya. Nah, bisa dicek dengan sekarang kan ada aplikasi yang canggih di HP untuk mengecek bahwa batu atau air ataupun benda-benda yang ada energi, benda-benda yang mengandung energi. Ataupun misalnya mengandung batu mengandung magnet dan lain sebagainya. Itu kalau magnet sih tentu saja tidak harus pakai HP ya, pakai besi saja. Misalnya batu badar besi ya, ditempel besi kan nemplek. Tapi ini enggak, yang ada kadar apa ya namanya ya, pokoknya yang berenergi itu nanti bisa terdeteksi di HP. Akan dibedakan nanti air yang satu dengan air yang sudah didoakan itu loh. Dan tentu saja ada seorang dokter dari luaran sana ya, kalau nggak salah dari Jepang, yang sudah meneliti air putih yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran
Ya. Kemudian di situ molekulnya berubah menjadi sangat indah dan bentuknya menawan, tapi ketika disampaikan dengan ucapan-ucapan yang kotor, ya, misalnya seperti ngomong tentang hewan yang ada di hutan, ya, misalnya babi atau apa, hitam berubah dan sangat tidak enak dipandang. Nah, seperti itulah. Jadi ternyata memang yang namanya air itu berenergi. Apalagi sudah ditambah kita berdoa kepada Allah dengan bacaan atau wirid. Ya, wirid itu adalah doa yang dibaca berulang-ulang sehingga menghasilkan energi, insya Allah, saudaraku. Itu transfer. Nah, ini getarkan ya, getarkan gini. Ini maksudnya apa ya? Apa emang ada kaitannya? Emang ada apa intinya, kaitannya apa ya antara air dengan, pokoknya itu rahasia yang penting kita ketika memvisualisasikan misalnya seperti ini ya, di dalam hati kan ngerentek sedang mentransfer kayak gitu misalnya, walaupun sebetulnya tidak kelihatan ini ada energi, tapi insya Allah Allah akan memasukkan energinya. Nah, seperti itu loh, insya Allah ya, harapannya seperti itu. Nah, mudah-mudahan siapa yang saya sampaikan mudah-mudahan benar ya gitu ya, tapi kalau salah ya mohon maaf. Nah, ini karena saya manusia biasa yang juga ilmunya dangkal dan memang tidak harus diikuti, tapi kalau ya yang memang mengikuti ya silahkan saja, tapi tentu saja saya orang bodoh, kalau diikuti ya tentu saja kalian jadi ikut jadi ikut bodoh ya saudaraku. Tapi intinya saya hanya berbagi saja, mau dipakai atau tidak itu bukan hal yang pertama. Hal yang pertama adalah saya berbagi, itu saja. Kenapa saya bagikan? Karena menurut saya, ini lagi-lagi menurut saya ya, kalaupun menurut orang lain tidak benar misalnya, tapi karena menurut saya bermanfaat, menurut saya ini sangat ya sangat-sangat apa ya istilahnya ya, insya Allah tidak salah menurut saya. Kalau menurut orang lain nggak tahu ya, seperti itu. Ya pokoknya gini saja saudaraku, karena saya hanya berbagi bagi kalian yang memang sepakat ataupun sependapat dengan saya. Jadi ketika sudah membaca doa ataupun mantra, kemudian tiupkan, kemudian visualisasikan seolah-olah kita ambil energi dari energi-energi yang dihasilkan dari wirid itu, ya, bayangkan energi seperti itu bentuknya, warnanya putih, cahayanya seperti misalnya ya, hanya bayangan saja sebetulnya ya. Makanya kalau kita dikatakan oh ya orang halu, memang kita halu kayak gitu saja, nggak usah ngeden-ngeden, nggak usah marah-marah, oh dasar orang halu. Iya, saya memang bagian dari orang-orang halu, tapi insya Allah bermanfaat kayak gitu saja ya. Nah, kemudian setelah itu sambil tiup, getarkan sedikit saja getarnya. Benar itu. Sampai segini, tapi nggak usah ditempel, segini saja. Ulang lagi. Kayak gitu. Ya kalau di video ya seolah-olah kayak orang sakti, orang hebat ya kan. Iya kan. Tapi intinya itu hanya visualisasi saudaraku. Kira-kira paham ya apa yang saya maksud? Dan di sini memang di dalam saya membuat video ini karena betul-betul hanya berbagi. Jadi ya videonya nanti seperti ini saja, nggak saya edit. Ya, jadi karena isi keterangannya saja yang kalian ambil. Kalau memang bermanfaat maksudnya. Kalau tidak bermanfaat ya nggak usah diambil, nggak usah didengarkan. Ya, ngapain dengerin saya kan gitu. Tapi kalau mau membantu saya ya silakan didengarkan dan subscribe seperti itu ya. Nah, nanti ada orang yang bilang, wah ujung-ujungnya cuan. Nah, siapa yang nggak butuh cuan? Kalau kita sudah berbicara manusia, saya nggak percaya sama sekali kalau ada orang yang tidak butuh cuan, ya kan? Ya, pokoknya saudaraku, walaupun kita orang yang masih membutuhkan cuan, tapi tetap mudah-mudahan banyak amalan-amalan yang ikhlas, bukan karena cuan, seperti itu ya. Kalaupun bagian daripada amal kita ternyata ada embel-embel kepengen uang, ya gitu ya. Karena itu manusia memang butuhkan uang.
Jadi kalaupun ada beberapa bagian daripada kegiatan kita yang ada embel-embelnya mengharapkan imbalan yaitu uang misalnya. Tapi mudah-mudahan kita juga sudah banyak melakukan amalan-amalan yang betul-betul ikhlas dan tidak karena apa-apa tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham apa yang saya maksud. Jadi kembali lagi cara mentransfer seperti itu tadi ya. Setelah dibaca berulang-ulang, kemudian transfer, setelah ditiup, getarkan sedikit saja. Gitu. Ya. Kalau kalian itu berada di sini nanti akan saya sampaikan lebih panjang, tapi kalau di video nanti pasti didengar orang-orang yang tidak suka akan ini seprik kintil yang bergaya dukun. Pokoknya semoga saudaraku, terima kasih yang sudah mendengarkan dan terima kasih bagi saudaraku yang sudah membantu mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa beri kesehatan dan rezekinya lancar. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.